Sejarah masuknya Islam Filipina, penyelesaian problem Moro. Secara geografis, Filipina adalah sebuah negara republik dengan luas wilayah 114,830 mil dengan jumlah penduduk 49.139.350 jiwa. Dilihat dari luas wilayahnya, maka Filipina tidaklah termasuk negara padat penduduk. Mayoritas penduduknya beragama Katolik, yaitu sebesar 85,8% dari keseluruhan jumlah penduduk. Sementara Islam hanya 4%, Protestan 3,1%, Iglesia Ni Cristo 1,3%, Buddha 0,8%, dan lain-lain sebanyak 20%. Iklim daerah Filipina adalah tropis, yang hampir sama dengan semua yang terjadi di Asia Tenggara. Namun, Filipina mempunyai temperatur panas yang tinggi dan kurang berawan. Sejarah masuknya Islam di Filipina. Sejarah masuknya Islam di Filipina tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial kultural wilayah Filipina. Sebelum kedatangan Islam, Filipina merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri dari 7.107 pulau. Penduduknya yang berjumlah 47 jiwa menggunakan 87 dialek bahasa yang berbeda, yang mencerminkan banyaknya suku dan komunitas etnis. Sebelum kedatangan Islam, Filipina adalah sebuah wilayah yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan. Islam dapat masuk dan diterima dengan baik oleh penduduk setempat, setidaknya karena ajaran Islam dapat mengakomodasi berbagai tradisi yang telah mereka lakukan selama ini. Para ahli sejarah menemukan bukti abad ke-16 dan abad ke-17 dari sumber-sumber Spanyol tentang keyakinan agama penduduk Asia Tenggara, termasuk Pulau Luzon, yang merupakan bagian dari negara Filipina saat ini. Sebelum kedatangan Islam, sumber-sumber tersebut memberikan penjelasan bahwa sistem keyakinan agama yang dominan ketika Islam datang pada abad ke-14 syarat berbagai upacara pemujaan untuk orang yang sudah meninggal. Islam ke wilayah Filipina Selatan, khususnya Kepulauan Sulu, Mindanao, pada tahun 1380, seorang tabib dan ulama yang bernama Karimul Makhdum dan Raja Baguinda tercatat sebagai orang pertama yang menyebarkan ajaran Islam di kepulauan tersebut. Menurut catatan sejarah, Baguinda adalah seorang pangeran dari Minangkabau atau sekarang Sumatera Barat. Ia tinggal di Sulu 10 tahun setelah berhasil mendakwakan Islam di Kepulauan Zamboanga dan Basilan. Atas hasil kerja kerasnya, kebangsuan Baguindao, raja terkenal dari Maguindanao, memeluk Islam. Dari sinilah awal peradaban Islam di wilayah ini dimulai. Sebelum Moro dan penyelesaiannya, kebangkitan Islam terus digaungkan oleh dua kelompok yang sama-sama mengatasnamakan Islam di Filipina. Kelompok pertama yakni kelompok radikal, yaitu Moro National Liberation Front atau NLF, yang merupakan minoritas di kalangan penduduk muslim. Nah, ada kelompok satu lagi, yakni yang berpikiran moderat yang dipegang oleh warga muslim. MNLF atau Moro National Liberation Front menggunakan dua strategi, yakni menarik perhatian internasional, khususnya negara-negara Islam, tentang nasib mereka yang tertindas, menjalankan perang gerilya untuk melemahkan pemerintahan Filipina. Sebuah organisasi Islam yang berskala Filipina adalah Konfislam atau
Sekutu Islam yang didirikan pada 1954. Nah, sementara itu pada 1918 Konfi Islam mempelopori didirikannya Islam Dakwah Council of the Philippines. Pemerintah Filipina dan kelompok pemberontakan Muslim terbesar di negara itu, Front Pembebasan Islam Moro, akhirnya menandatangani perjanjian damai paling bersejarah pada 27 Maret 2014, di mana disaksikan oleh Menteri Malaysia saat itu, Perdana Menteri Malaysia saat itu, Najib Razak, sebagai mediator antara Moro dan pemerintah Filipina.